akan rekam perkuliahan ini akan direkam sehingga Anda bisa mempelajari kembali lewat rekaman. Oke, ya silakan lihat PowerPoint yang Mir share. Sudah bisa melihat PowerPoint yang Mir share? Halo? Sudah, Mner. Baik. Sudah, Mner. PowerPoint-nya udah keluar. Oke, sebelum mid semester, Anda banyak mempelajari tentang teori-teori tentang biomolekuler. Perlu Mir tegaskan di sini bahwa biomolekuler salah satu dari objek studi biologi yang bersifat abstrak. Mengapa katakan bersifat abstrak? Kalau Anda mempelajari struktur tumbuhan, struktur hewan, untuk membedakan jenis-jenis bentuk-bentuk daun, bentuk-bentuk percabangan dan sebagainya, itu bisa Anda lihat secara langsung. But different dengan mempelajari DNA. Mempelajari DNA atau mempelajari biologi molekuler itu objek studinya tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Karena itu kajian biomolekuler itu merupakan salah satu kajian dari biologi yang masuk pada kategori sulit. Biomolekuler itu beririsan kuat dengan genetika, beririsan kuat dengan biokimia, dan beririsan kuat dengan objek-objek studi biologi yang bersifat abstrak. Yang dimaksud bersifat abstrak tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Oke, sedikit mereview kembali RPS. Anda lihat RPS, materi-materi yang Anda dapat sebelum MIT, itu pertemuan pertama sampai ke-8, itu adalah materi-materi teori, bersifat teori dari biologi molekuler. Sementara materi after MIT, itu materi-materi yang merujuk pada aktivitas laboratorium. Biomolekuler tanpa praktek Anda tidak akan paham dengan baik. Karena pada dasarnya biologi itu seharusnya eksperimen. Karena itu kebanyakan mata kuliah Mir itu di lab. Kemarin Mir kasih praktikum biologi sel, biomikrobiologi dan sebagainya. Karena biologi itu ciri utamanya adalah eksperimen. Ciri utama dari biologi itu adalah kegiatan laboratorium. Kita bukan bukan ilmu social science, kita eksakta yang harus diuji eksperimentasi di laboratorium. Nah, after MIT kita mulai dengan materi ini, isolasi, purifikasi, dan deteksi DNA. Nanti kita akan praktek di lab, ikut dengan penelitian dosen dari Prof. Mege, karena kit untuk ekstraksi DNA itu sangat mahal. Karena itu yang akan praktek hanya ikut penelitian dosen, sehingga kita bisa memanfaatkan bahan baku dari kit dari dosen, sehingga bisa melakukan eksperimen. Tolong Anda simak baik-baik materi ini ya. Ya, kita mulai dengan isolasi, purifikasi, dan deteksi DNA. Oke. Ini sekedar penyegaran. Yang dimaksud dengan biologi molekuler itu adalah studi biologi yang mempelajari tentang sel dan level molekuler. Jadi level molekuler. Yang level molekuler air itu molekul. Glukosa itu biomolekul. Glukosa itu biomolekul. DNA itu biomolekul. Unit penyusun DNA yang Anda pelajari yaitu nukleotida yang terdiri dari satu jenis basa nitrogen, satu jenis gula pentosa dan punggung fosfat, itu dinamakan nukleotida. Kalau pada DNA double helix, ini double helix. Kalau pada RNA single helix, DNA double helix atau bahasa lainnya double strand, atau bahasa Indonesianya untai ganda. Kalau RNA untai tunggal. Nah, unit ini dinamakan molekul. Ulangi, ini dinamakan molekul. Karena molekul ini ditemukan pada makhluk hidup dinamakan biomolekul. Ya. Karena molekul ini kumpulan dari molekul-molekul kecil sehingga dinamakan makromolekul. DNA dan RNA ini adalah salah satu makromolekul yang ada pada makhluk hidup. Nah, biomolekuler itu khusus mengkaji tentang DNA, RNA, dan protein pada makhluk hidup. Oke. DNA, RNA, dan protein bukan makhluk hidup, dia adalah biomolekul. Karena itu kalau kita dapatkan DNA dari fosil, misalnya fosil dinosaurus atau hewan yang sudah punah, namanya kita dapatkan DNA, secara teoritik kita bisa menciptakan atau tanda kutip menghidupkan kembali makhluk hidup tersebut lewat proses cloning. Karena Anda sudah pelajari bahwa DNA itu memuat totalitas informasi genetik suatu spesies. Oke. DNA memuat totalitas informasi suatu spesies sehingga setiap karakteristik makhluk hidup ada di DNA. Teorinya sederhana. Kalau saya ambil DNA misalnya dari Mesita, Lamderita, atau Aprilia dari rambut, misalnya
DNA dari rambut itu memuat semua data dari Aprilia dan lain-lain. Sehingga itu kalau di cloning akan muncul individu sama persis dengan Aprilia. Kalau Anda pernah nonton film cloning, ya teorinya seperti itu. Karena DNA itu adalah identitas kita, identitas tervalid dibandingkan dengan sidik jari. Karena itu nanti ada DNA fingerprinting namanya. Oleh karena itu DNA itu identitas utama dari makhluk hidup. Karena sidik jari kita bisa direkayasa, tapi DNA kita tidak bisa direkayasa. Sejak kita lahir kita membawa DNA yang spesifik. Karena itu bisa dikloning dengan menghasilkan individu yang sama persis. Itu pengantar teori saja. Nah, yang perlu Anda ingat, saya ingatkan kembali, DNA pada prokariotik itu DNA itu ada dua. Kalau pada eukariotik, Anda sudah tahu sel ada dua tipe, eukariotik dan prokariotik. Prokariotik pada bakteri, eukariotik pada tumbuhan hewan. Dinamakan eukariotik karena telah memiliki inti sejati, dinamakan prokariotik karena belum memiliki inti sejati, misalnya pada sel bakteri. Namun demikian, pada sel eukariotik ada yang namanya DNA nukleus, ada yang namanya DNA ekstranukleus. DNA ekstranukleus itu adalah DNA yang terdapat di luar inti. Misalnya DNA mitokondria atau DNA kloroplas pada tumbuhan. Sedangkan DNA pada bakteri ada DNA genomiknya, ada plasmid. Oke, karena bakteri tidak punya tidak punya inti sejati. Oke, yang lanjut. RNA terdapat di dalam sel, selain terdapat DNA juga terdapat RNA. RNA, messenger RNA di nukleus, sedangkan di sitoplasma terdapat ribosomal RNA dan tRNA. Ini semua yang digunakan di laboratorium kalau kita melakukan ekstraksi. Contoh pada orang yang melakukan swab antigen yang diambil dari hidung, nanti minggu depan kita pelajari di PCR, teknik PCR, itu ada RNA yang terambil karena virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 itu material genetiknya ada RNA. Virus hanya memiliki salah satu material genetik. Ada virus DNA, adenovirus, dan ada virus RNA. Kebetulan COVID-19, penyakit COVID-19 disebabkan oleh virus yang memiliki material genetik RNA sehingga harus di RT-PCR atau real time PCR. Oke, ini saya gambarkan lagi. Ini yang maksud NER. Ada ini DNA genomik pada bakteri, tapi di sini ada plasmid juga, sehingga ada DNA plasmid. Sedangkan pada sel hewan ada DNA nukleus. DNA nukleus ini yang memuat totalitas informasi genetik kita. DNA nukleus kita itu adalah warisan dari ayah dan ibu. Ulangi, DNA nukleus adalah warisan dari ayah dan ibu. Hasil fertilisasi sel telur dan sel sperma. Sementara DNA mitokondria kita hanya diwarisi dari ibu. Sekali lagi, DNA mitokondria kita bersifat maternalistik atau hanya diwarisi dari ibu, tidak diwarisi dari ayah. Karena ketika fertilisasi, DNA mitokondria dari sel sperma hanya memberikan DNA nukleus, tidak memberikan komponen yang lain. Jadi karena itu ibu itu memiliki kelebihan dibandingkan ayah. Nanti kita belajar di genetika. Jadi pada sel hewan ada DNA nukleus, ada DNA mitokondria. Sedangkan pada sel tumbuhan ada DNA nukleus, ada DNA mitokondria, dan ada DNA kloroplas. Ulang, pada tumbuhan ada DNA nukleus, DNA mitokondria, dan DNA kloroplas. Pada sel hewan ada DNA nukleus, ada DNA mitokondria, cuma dua. Pada bakteri ada DNA genomiknya ini yang di kapsul nukleoid dan ada DNA plasmid. Ketika kita melakukan ekstraksi DNA, ketika kita melakukan ekstraksi DNA, tujuan kita adalah bagaimana kita mengisolasi DNA yang ada di nukleus, yang ada di mitokondria, yang ada di kloroplas kalau pada tumbuhan dan seterusnya. Jadi itu yang dinamakan, jadi sederhananya isolasi dan ekstraksi DNA adalah bagaimana kita mengambil DNA yang ada di nukleus, DNA yang ada di mitokondria, DNA yang ada di kloroplas untuk kita analisa. Oke, ini nanti kita praktek di laboratorium. Nah, bagaimana sumber dari sampel ekstraksi DNA? Sumber dari sampel ekstraksi DNA itu semua jaringan biologis. Ingat, unit dasar kehidupan adalah sel. Sel itu biasanya dalam bentuk jaringan. Kalau pada tumbuhan, semua bagian tumbuhan bisa diambil DNA. Tidak ada bagian makhluk hidup yang tidak diambil DNA. Tidak bisa. Jadi di mana terdapat sel, di sana pasti terdapat DNA. Remember saja itu.
Kalau Anda sering nonton CSI, Crime Scientific Investigation di Transvision atau di televisi berlangganan, ada film-film crime scientific investigation misalnya oleh FBI dan sebagainya. Anda suka nonton film-film acara seperti itu. Kan kalau mereka kasus pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya, mereka hanya mengambil spesimen. Kalau pemerkosaan misalnya sperma yang tertinggal di kain, di tempat tidur atau di mana, atau ada jaringan darah atau ada rambut, itu bisa menjadi sumber sampel DNA. Jadi sekali lagi di mana ada spesimen biologis, itu bisa jadi sumber sampel DNA. Anda perlu ingat, kulit wajah kita itu setiap hari membelah. Buktinya kalau Anda membersihkan wajah, walaupun Anda sudah mandi, so kasih bersih baik-baik itu wajah, lalu pakai masker, baru pakai kapas, tetap akan dapat kotoran. Kotoran itu bukan kotoran, itu sel-sel mati. Di dalamnya terdapat DNA. Begitu juga dengan tangan Anda dan sebagainya. Ya, jadi DNA itu berasal dari spesimen yang unit dasarnya sel. Saya lanjut. Sekarang kita sudah masuk. Mohon maaf nih sedikit cepat karena waktu kita terbatas. Kita hanya pakai Zoom gratis. Nah ini untuk ekstraksi DNA ini sudah lebih ke arah laboratorium. Orang biologi kalau tidak mengerti prinsip isolasi DNA, apalagi hangat-hangat sekarang, orang di seluruh dunia sampai anak sekolah so tahu itu DNA. Karena itu RNA, DNA, itu PCR, real time PCR. Karena orang akan terbang, akan berpindah daerah harus melalui swab. Harus di swab, harus di RT-PCR untuk ada syarat naik pesawat harus RT-PCR. Kecuali antigen, menggunakan antigen. Jadi orang semakin familiar. Nanti kita lihat tahapan bagaimana melakukan isolasi DNA total. Nah, pertama preparasi sampel. Sampel itu harus dipreparasi dengan baik untuk mendapatkan DNA yield hasil ekstraksi yang baik. Biasanya sampel kalau pengalaman di lab kita adalah direndam dalam alkohol. Jadi apakah ini sampel jaringan hewan, ekor, misalnya yang pernah dilakukan di lab kita ular piton, babi rusa, baru beberapa jenis serangga dan sebagainya, kita hanya ambil ekornya atau kita hanya ambil jaringan dagingnya, jaringan ototnya karena kita ingin teliti DNA mitokondria, sehingga itu bisa dibawa di lab sebagai sumber jaringan. Ingat, DNA kan itu ada di dalam sel. Jadi yang kita ambil jaringan. Kalau kita ingin menganalisis DNA kita, ambil saja jaringan air liur kita, di sana ada sel-sel mukosa yang lepas. Kalau memang mau ambil dari anjing misalnya, ambil saja jaringan pahanya atau apa kecil itu di mana terdapat sel, bisa. Atau ambil saja jaringan darah dan sebagainya. Jadi di mana terdapat sel, di sana terdapat DNA. Oke, nah sebelum kita menganalisis DNA, DNA itu kalau pada tumbuhan ya, misalnya yang pernah dilakukan di lab kita, analisis DNA pala, daun pala dari sanger. Maka biasanya kita hancurkan dengan lumpang, ada alat yang namanya tissue rupture itu digunakan untuk menghancurkan jaringan. Jadi nanti ada perbedaan antara ekstraksi DNA hewan, DNA bakteri, dan DNA tumbuhan. Ingat, di biologi sel, dan tumbuhan itu kalau kita ambil itu biasanya ada beberapa tumbuhan langsung berwarna coklat, browning namanya. Karena memang tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder, terutama senyawa fenolik, yang itu nanti menghambat untuk ekstraksi DNA. Di samping itu, struktur sel tumbuhan yang memiliki dinding sel itu sangat berpengaruh pada mempengaruhi proses ekstraksi DNA dibandingkan sel hewan yang tidak punya dinding sel. Itu praktek di laboratorium. Nah, ini disrupsi atau perusakan jaringan atau dinding sel, itu tujuannya kita kan perhatikan, saya kembali ke sini. Orang mau disrupsi ini mau hancurkan yang bagian dinding sel atau bagian membran. Karena pada saat ekstraksi DNA, orang kan mau ambil itu DNA yang ada di inti sel, yang ada di mitokondria. Karena itu orang kasih rusak dulu DP bagian luar. Orang rusakkan atau hancurkan bagian membran plasma. Kalau pada sel hewan, kalau pada sel tumbuhan dan sel bakteri ada 3 lapis yang mau dirusak. Dinding sel, setelah dinding sel baru terdapat membran plasma. Kalau pada sel hewan langsung membran plasma. Ya, belum lagi setelah di dalam yang dirusak adalah membran inti, membran mitokondria, membran kloroplas. Jadi mau kasih keluar supaya itu DNA itu bisa ditarik. Jadi prinsip dari isolasi, purifikasi DNA, bagaimana orang ambil DNA itu dari dalam sel. Tapi pindah di tube. Nah, jadi berikut setelah orang hancurkan dinding sel, kita homogenase. Biasa menggunakan vortex. Nah ini hal-hal yang mempengaruhi
bagaimana disrupsi atau penghancuran bagian-bagian membran dan dinding sel, misalnya jumlah sampel yang kita gunakan, buffer yang kita gunakan, mesin atau alat yang kita gunakan, sampel yang kita gunakan, dan pada suhu berapa. Ingat, suhu sangat mempengaruhi dalam biologi molekuler. Orang bisa salah mengidentifikasi apakah dia positif SARS-CoV-2 atau tidak hanya karena salah preparasi sampel. Jadi salah preparasi sampel dengan swab di hidung bawa ke lab itu bisa mempengaruhi hasil dari deteksi dengan PCR apakah dia positif atau negatif. Anda sebagai biologi molekuler, sebagai mahasiswa biologi, Anda harus tahu tidak serta-merta 100% hasil swab itu benar. Harus dipertanyakan bagaimana dia melakukan preparasi sampel untuk ekstraksi DNA. Setelah dia ambil pak orang dengan pakai cotton bud panjang, apakah dia disimpan pada suhu yang normal atau dibiarkan panas? Karena DNA atau material genetik itu sangat rentan dengan panas, bisa saja dia rusak, terdenaturasi atau dan seterusnya. Karena itu preparasi sampel itu sangat berpengaruh pada keberhasilan ekstraksi DNA dan RNA kalau pada virus. Nah berikut, isolasi asam nukleat atau DNA dan RNA jadi dua itu ya. Tujuannya adalah, ya sudah benar jelaskan, bagaimana orang memisahkan DNA dari organel sel yang tadi, mengisolasinya supaya yang diambil dari sel tapi yang dapat cuma DNA. Soalnya tidak dapat tuh organel sel yang lain, cuma DNA yang diperoleh. Oke, mohon maaf, net percepat, waktu semua habis. Ada banyak metode ekstraksi DNA, tapi yang lebih banyak digunakan adalah metode kit. Kalau metode home brew yang dikembangkan tahun 70-an, 80-an, untuk ekstraksi DNA ini orang butuh waktu yang lama, bahkan bisa berjam-jam, berhari-hari. Sedangkan metode kit hanya beberapa menit. Bahkan di Amerika ada kit yang langsung di lokasi sudah bisa langsung terekstraksi DNA-nya. Cuma hitung menit. Dulu berjam-jam, berhari-hari untuk ekstraksi DNA. Nah ini contoh yang di lab kita. Ini benar menggunakan kit. Kit ini nanti kita lihat kit. Nah ini alat ini ada di kita. Alat ini ada di kita, QIAcube namanya untuk ekstraksi. Apa ini? Alat ini, QIAcube ada di lab kita. Ya, ini kebetulan ini adalah mengekstraksi DNA dari ekor tikus ekor putih. Mengapa dilakukan tikus ekor putih? Karena penelitiannya dari Deki Kamagi bahwa tikus ekor putih yang ada di Sulawesi itu berbeda spesies antara Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Sangir dan sebagainya. Ini bisa novelty untuk penelitian spesies baru. Nah, ini beberapa kit yang sudah pernah Mner gunakan dari QIAGEN, Geneiat, Biometra, Simo, ini Simo Research dan lain-lain. Kita melakukan ekstraksi dengan metode kit, bukan metode home brew, ya. Oke. Nah ini isolasi DNA berbasis kit. Apa saja yang terlibat? Jadi untuk berbasis kit, tahapannya itu orang bisa mengekstraksi DNA jaringan, DNA jamur, DNA bakteri, baru orang bisa murnikan dia. Baru orang bisa melakukan pemisahan biomolekul dengan lebih cepat. Nah, tahapan isolasi dan ekstraksi DNA menggunakan kit, ini ada kit QIAGEN, Geneiat, QIAGEN ini Amerika atau Jerman, saya lupa, ini Amerika, Biometra ini Jerman, Geneiat Taiwan, buatan Taiwan. Harga kit-kit ini berkisar 4 jutaan ke atas hanya untuk 50 sampel. Karena itu orang mau ikut penelitian. Orang hanya akan mengikuti praktikum menggunakan menumpang dari penelitian dosen. Supaya ngoni tidak perlu menyediakan kit. Kalau praktikum yang lalu kakak tingkat Anda di pendidikan, dorang ada analisis DNA dari ular piton. Ular piton Minahasa sampai dikirim sequencing, sampai kakak tingkat Anda di pendidikan dapat tahu dorang Gladys dan Amartya Sumakul, dorang sampai dapat tahu itu ular piton itu nama spesiesnya apa atau berkerabat dekat dengan spesies apa. Itu dilakukan di laboratorium kita. Jadi laboratorium kita sebenarnya sudah cukup maju. Nah, ini sudah ini yang di lab kita. Jadi ini kalau pakai Simo Research, kita bisa gunakan cairan. Kalau yang orang mau praktek nanti mau pakai Simo. Ulangi, ini kit dari Prof. Mege, harganya 7 jutaan. Sudah ada kitnya di tangan di Pak Prof. Mege, tinggal orang mau ikut sama-sama penelitian yang Prof. Mege, ngoni praktek, tapi itu juga penelitian. Karena itu tidak boleh salah. Ulangi, tidak boleh salah. Karena orang cuma menumpang. Tentu tidak semua akan praktikum, hanya perwakilan. Nanti direkam. Jadi kalau pakai Simo Research, kit ini, dia boleh gunakan darah, boleh gunakan cairan semen, cairan sel mani pada laki-laki, sel sperma,
boleh menggunakan penutup Buffy ini dilihat, boleh menggunakan air ludah, saliva, boleh menggunakan cairan tubuh, boleh menggunakan susu dan sebagainya. Ya, untuk kit ini. Jadi berbeda kit beda lagi. Kalau dia dari ini kalau dalam bentuk cairan, kalau dalam bentuk padatan dia boleh gunakan kuku, boleh gunakan rambut, boleh gunakan hasil biopsi pada orang yang penderita kanker payudara dan sebagainya, boleh menggunakan usus, boleh menggunakan ginjal, boleh menggunakan lambung, otot dan sebagainya. Kalau jaringan padat. Nanti ini tahapannya, kalau cairan pakai bufferette, kalau pada jaringan padat itu orang pakai solid buffer, blue. Ini prosesnya ditaruh proteinase 50 derajat, nanti orang lihat sebentar, baru diproses sampai dapat DNA hasilnya. Nah, ini tahapannya. Kalau pada pakai Geneiat, tahapannya itu ada, jadi Anda perlu ingat ya, tahapan dari ekstraksi DNA pertama pemisahan jaringan, yang Ner bilang tadi, dinding sel dan sebagainya. Kedua, itu tahap persiapan. Tahap pertama lisis. Tahap kedua binding. Tahap ketiga washing. Tahap keempat DNA elution. Disinilah DNA diperoleh. Ya, nanti benar kirim videonya, tapi Tora akan praktek juga, Anda akan lihat. Cuma ini, anggap Jo membuat buku resep kue. Nanti kita praktek di laboratorium. Oke, ini yang sudah dilakukan, alat yang kita, orang punya alat-alat. Mulai dari centrifuge, orang punya vortex, heater, mikropipet. Ini mikropipet yang sementara Mener pegang. Mikropipet, ini vortex. Baru ini yang tube-tube, ini yang kit. Nanti Ngoni akan lakukan di laboratorium ya. Ini kalau pakai Geneiat. Oke. Ini tahapan kerjanya cuma ambil jaringan. Misalnya kalau orang mau ambil apa namanya jaringan yang gampang-gampang darah. Misalnya darah. Kalau ini tungkai lebah, ambil taruh di tabung. Baru nak perlu dirusak karena jaringan darah sudah dalam bentuk cairan. Tambahkan buffer, tambahkan proteinase K. Baru tahap persiapan. Baru tahap lisip, tambahkan buffer. Jadi ada serangkaian penambahan buffer dan seterusnya. Anda bisa baca. Anda lihat saja ini nanti detailnya di lab. Karena di lab orang langsung praktek. Lakukan DP tahapan-tahapan ini. Sampai orang dapat DNA. Tergantung sampel apa yang orang gunakan. Bisa darah dan sebagainya. Bisa daging hewan apa, tentu bukan daging manusia. Tapi yang kita ambil hewan-hewan yang unik supaya orang boleh kasih publikasi di jurnal. Ya, ini tahap binding. Oke, ini tahap washing. Nanti Anda lihat, saya akan kasih kok PowerPoint-nya. Baru ini tahap elution sampai terakhir orang dapat DNA. Biasanya orang dapat satu kali ekstraksi itu 100 mikroliter DNA yang kita dapatkan. Oke. Ini demikian tahapannya. Oke, mari orang lihat sekilas saja bagaimana ekstraksi DNA dan Ner buka ini. Coba Ner buka ya. Cuma tidak lama orang lihat. Ner stop share. Baru. Ini bisa lihat, sudah bisa lihat? Halo? Bisa lihat videonya? Halo? Tolong dijawab. Bisa, Mener. Sudah keluar? Bisa, Mener. Sudah keluar, Kang, videonya. Nah, ini yang misalnya ambil dari darah. Bikin di lab orang, ya. Ini kiagen, mahal. Ini yang biasa. Ini mikropipetnya, ini vortexnya, ini tips, ini darah mungkin. Darah, sampel darah yang digunakan. Oke. Sebelum terang gunakan itu laboratorium, itu laminar dan sebagainya, orang bersihkan dengan alkohol atau bahan-bahan. Biasa juga orang perlakukan dengan sinar UV. Oke. Mer majukan ya. Pakai sarung tangan. Ini buffer yang Mer bilang. Karena ini Kiagen punya. Ini ada etanol absolut. So ada semua di lab. Tinggal mau kerja. Ini buffer. Ini juga buffer. Kalau ini merek Kiagen mahal. Mahal ini. Ini mikropipet. Ini tabung. Vortex ini. Ini apa namanya. Centrifuge. Ingat ya. Ini pemanas. Sorry. Pemanas. Heating. Pemanas karena dia perlu dipanaskan. Oke. Ini Anda bisa lihat. Jangan takut orang mau baking di lab. Di lab 4 orang so boleh sekali.
Nah, ini biasa pelabelan, label sampel apa. Oke. Ini hanya kasih apa sementara, ada label-label. Ini darah, kan gunakan sampel darah. Sebelum digunakan goyang. Kalau darah, kalau jaringan lain lagi, kalau daging lain lagi. Ini kan darah. Ini buffer proteinase K. Proteinase K fungsinya untuk merusak membran sel, dinding sel dan sebagainya. Pokoknya struktur sel yang mengandung protein dihancurkan. Karena tujuan orang kan mengambil DNA. Sehingga rusakkan semua. Pada 70% komponen sel itu adalah protein. Itu akan dirusak. Tujuan orang cuma DNA yang mau diambil. Nah ini, lihat cara pipet. Darah. Ambil darahnya. Ini darahnya diambil. So, ada standar, misalnya 20 mikroliter. Atau apa. Tambahkan buffer. Cuma seperti ini kerja kita di lab. Cuma tambahkan buffer, kerja dengan mikropipet. Anda harus bagaimana menggunakan mikropipet latihan. Ini ada centrifuge, mini centrifuge. Ini tips, yang diambil-ambil ini tips. Fungsi dari centrifuge untuk menghomogenkan. Baru direndam pada 56 derajat, bukan direndam, dikasih di heater 56 derajat. Biasanya kita kasih secara 90 menit. Atau kalau darah ya 10 menit dan sebagainya. Oke, nah itu ini di centrifuge. Jadi tahapan-tahapan tadi ya. Karena waktu tidak akan kasih semua. Tapi kira-kira tahapannya seperti itu. Nanti orang praktek langsung di lab. Ini dimasukkan centrifuge. Langsung di terakhir saja, mohon maaf karena waktu ya. Oke, ini sudah tinggal 10 menit kita. Jadi sudah, stop saja, nanti kita lihat. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan tolong terbatas saja karena waktu. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau Anda tanyakan tentang teknik isolasi DNA, Anda bisa tanyakan juga bagaimana mengisolasi orang yang swab dan sebagainya tapi kalau yang swab itu bukan DNA yang diisolasi. Karena yang diambil adalah virus, yang diisolasi adalah RNA. Ulang, SARS-CoV-2 itu virus RNA, sehingga kalau di swab yang diambil itu RNA, bukan DNA, ya. Ingat itu. Karena bukan DNA, dia harus dibikin RNA harus dibikin DNA. Karena RNA harus dibikin DNA, setelah diambil dinamakan RT. RT-PCR, minggu depan materi PCR. Reverse transkriptase PCR. RNA bikin DNA, setelah dia jadi DNA, lihat DP CT untuk menentukan CT-nya di atas 40 positif, di bawah 40 negatif hasil PCR. Tapi jangan dulu bicara itu karena minggu depan orang mau bahas PCR. Silakan, kalau ada pertanyaan, manfaatkan waktu dengan baik. Beberapa menit lagi ini Zoom langsung mati. Silakan kalau ada pertanyaan secepatnya. Bisa ikut kuliah Mer toh? Semester berapa kau tengok nih? Kasih aktif dia. Semester 4 Ner. Boleh. Biokimia dengan genetika sudah toh? Silakan kalau ada pertanyaan dari penjelasan Ner. Sekali lagi Ner minta maaf cepat. Ner ada rekam ini kuliah. Nanti Ner kirim ke Ngoni. Karena kalau Ner baplang, sampai waktu cuma 30 menit. Ditorang pakai Zoom gratis. Ada pertanyaan silakan. Aprilia, Christina, Teresa, Jessica, Lamberita, Cynthia, Mentari sekaligus absen ini. Ivana, Novita, Hijria, Gita, Jennifer, Novia, Mariana, Meisita, Winda, maaf kalau salah, Melinda, Sifani, Debbie. Yang laki-laki dan di sini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Yang jelas orang mau praktek di lab. Yang tinggal di Tondano ikut praktek. Sekitar Tondano. Ada keahlian khusus kalau dia praktek. Dia tahu melakukan ekstraksi DNA. Karena guna apa belajar teori itu orang nanti jadi sastrawan biologi. Bukan ilmuwan biologi. Bukan ahli biologi. Kalau terlalu banyak teori. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Jangan takut-takut. Rugi gue nih kalau nak bertanya. So kuliah bayar mahal lagi, pakai Zoom dan sebagainya kalau nak bertanya. Silakan. Jadi intinya isolasi dan ekstraksi DNA, bagaimana orang dapatkan DNA dari dalam sel dengan menggunakan kit atau metode biasa. Itu intinya. Setelah DNA orang dapat, baru lanjut PCR. Setelah PCR, elektroforesis.
Setelah elektroforesis baru sequencing. Sequencing cuma orang kirim di Singapura. Setelah dari Singapura dia balik kamarnya sudah dalam bentuk adenin, guanin, sitosin, timin, adenin dan sebagainya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan silakan. Jangan nih diam semua. Ada pertanyaan? Bisa ikuti kuliah dari MNER? Halo? Bisa. Tadi penjelasan dari MNER bisa diikuti, tidak putus-putus. Bisa, Mner. Oke, silakan. Ada Bisa, pertanyaan silakan. Mner. Ada pertanyaan silakan. Kalau enggak MNER yang mau bertanya sekarang untuk persiapan praktikum. Oh, sebelum ada pertanyaan MNER tanya. Yang tinggal di Tondano boleh angkat tangan? Sekitar Tondano. Kemarin MNER praktek biologi sel, mikrobio dan seterusnya. Tolong tunjuk tangan karena orang mau kondisikan untuk praktek. Tidak ada yang tinggal di Sulawesi Utara ini? Sekitar Tomohon, Manado, Bitung tidak ada? Novia di mana sekarang? Kita, Novia, Mner. di mana Novia? Di Tondano. Tondano, siap-siap ikut ke lab, nih. Gita. Siapa lagi? Kita, Mner. Ivana, 3. Bisa, Mner. Aprilia, berarti. Ketua kelas mana? Kita Mner. Oke, Mei. Mana ketua kelas? Halo, Saya, Mner. Iya, Mner. Aprilia. Tuh boleh mau praktek di lab? Aprilia, buka YouTube itu apa speaker. Tuh yang boleh Boleh, Mner. yang praktek di lab nak boleh lewat 10 orang. Sodeng Ner. Berarti 10 kurang 1. Tambahan Ciaril 10 kurang 2. Jadi cuma boleh 8 orang. Nanti Oke, DP Mner. praktek, nanti yang tidak ikut praktek lihat DP rekaman. Rugi no yang tidak ikut praktek, masalah. Waktu memisahkan jarak, ngoni yang sendiri akan melakukan ekstraksi. Seperti yang tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Mner yang bertanya tapi Mner mau bertanya di GC. So masuk di GC ngoni? Google Classroom. So ada ketua kelas? Ada, Mner. Mner ada di dalam atau NCM apa Google Classroom? Yang NCM apa Google Classroom. Oh, nanti Mner backing sebentar karena Mner akan kasih tugas di sana, ya. Oke, sampai di sini dulu berarti kalau belum ada pertanyaan karena semua habis tuh waktu, nanti videonya kuliah ini Mner kasih dan materinya supaya Anda bisa belajar. Oke, Mner izin untuk live ya. Karena semua habis di waktu ini. Oke? Oke. Mner. Nanti sampai ketemu Ya, lagi Mner. diskusi di grup ya untuk Mner. praktikum. Ya benar. Oke. Baik, Tolong ya, jangan lupa Mner. membuat laporan.